Hai guys, apa kabar semua guys? Semoga semuanya sehat-sehat selalu di era pandemi COVID-19 yang nyebelin ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul Jolt yang dirilis tahun 2021. Tapi sebelumnya please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai cara malu-malu. Film Jolt berkisah tentang kehidupan seorang perempuan pemarah bernama Lindy Lewis yang menderita gangguan eksplosif berselang di mana sewaktu-waktu dapat terjadi ledakan emosi sehingga mengakibatkan hormon kortisol atau hormon stres mengalir deras di tubuh Lindy. Lindy menderita penyakit ini sejak kecil di mana dia mudah emosi hanya dengan perkara-perkara sepele. Ledakan hormon kortisol dalam tubuh Lindy menyebabkan dia lebih kuat dan lebih cepat dibanding manusia biasa. Suatu ketika Lindy jatuh cinta pada kencan pertama dengan seorang laki-laki bernama Justin yang mau menerima dia ada apanya. Sorry guys, apa adanya maksud Mimin. Baru saja mengenal cinta yang tulus dan ikhlas, Justin dibunuh oleh seorang mafia yang tidak tersentuh hukum. Justin pernah mengaku sebagai seorang akuntan, namun Lindy tidak mengetahui latar belakang seluruhnya dengan lengkap. Melihat polisi yang lamban dalam mengusut pembunuhan Justin, Lindy yang sedang bucin berat itu mencoba ikut menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Usahanya membongkar dan mencuri barang bukti dari TKP yang disimpan di kantor polisi justru menyebabkan dia dicurigai polisi sebagai tersangka utamanya, terlebih juga karena polisi mendapatkan data riwayat penyakit Lindy. Daripada penasaran, skuy guys, kita simak aja alur cerita lengkapnya. Awal film ini menceritakan riwayat intermittent explosive disorder atau gangguan ledakan emosi berselang yang diderita Cindy sejak anak-anak hingga remaja. Digambarkan Lindy adalah anak yang kurang mendapat kasih sayang orang tua. Ibunya menderita depresi berat sehingga harus minum obat dan sering ketiduran. Sedangkan ayahnya sering minum miras secara berlebihan alias pemabuk guys. Walaupun sudah berbagai macam usaha isolasi, tidak ada yang berhasil memperbaiki kondisi Lindy. Akhirnya Lindy menjadi semacam manusia percobaan oleh para psikiater dan mereka mengirim Lindy untuk mengikuti pelatihan militer. Akan tetapi ketika di dunia militer, justru emosi Lindy semakin tidak terkontrol. Karena menghajar atasannya, Lindy dikembalikan ke RSJ sampai suatu waktu ditemukan terobosan teknologi yaitu suatu alat bernama Jolt, mirip dengan nama volt atau satuan tegangan listrik. Jolt ini berupa rompi yang mengirimkan terapi kejut listrik ke syaraf-syaraf Lindy untuk diteruskan ke otak. Ketika emosi sudah membuncah di ubun-ubun, Lindy harus menekan tombol di jarinya sehingga kejutan listrik tersebut diharapkan bisa menghentikan emosinya. Sangat mirip dengan alat elektrokonvulsif terapi atau HCT yang ada di rumah sakit jiwa di kota besar. Namun Jolt ini lebih portable dan arus listriknya berasal dari baterai yang dipasang di rompi Lindy. Lindy sudah bisa membayangkan apa dampak dari emosi tidak terkendalinya. Suatu ketika saat akan menemui Justin di sebuah restoran, Lindy melihat seorang pemilik mobil yang menghina petugas valet parking yang sedang kesulitan untuk mencari kunci mobil tersebut. Takut terjadi aksi penyerangan yang tidak diinginkan dan kencannya gagal, Lindy segera memencet tombol Jolt. Baru saja bertemu Justin, Lindy justru malah ingin pulang karena katanya suasana hatinya sedang tidak baik. Pelayan restoran datang dan mengatakan jika mereka tidak jadi memesan makanan, maka meja tersebut harus segera dikosongkan untuk pelanggan lainnya. Merasa tidak enak, Lindy akhirnya duduk dan memesan makanan.
Ternyata restoran tersebut terlalu banyak aturan, tidak bisa memesan makanan di luar paketan yang disediakan. Lindy yang emosi karena situasi tersebut kemudian menggenggam pisau makan dan beruntung bagi pelayan tersebut, Lindy segera memencet kembali tombol joltnya. Lindy pergi ke restroom. Ternyata di dalam toilet tersebut ada pelayan restoran tadi yang sedang membicarakan kencan pertama Lindy dengan Justin. Mendengar dirinya dan Justin sedang diolok-olok dalam perbincangan telepon tersebut, Lindy naik pitam. Pupil matanya mengecil dan dia memencet tombol joltnya berkali-kali. Entah karena tombolnya rusak atau habis baterai atau arus listriknya kurang kuat, emosi Lindy tetap tidak terkontrol. Dia menghajar pelayan tersebut di toilet. Lindy akhirnya kabur dari kencan pertamanya, guys. Bisa saja karena dia takut suatu hari Justin bisa terluka atau dia takut Justin tidak bisa menerima penyakit yang dideritanya. Keesokan harinya, Lindy pergi menemui dokter jiwa atau psikiater untuk mengadukan kerusakan alatnya. Psikiater tersebut bernama Dr. Ivan N. Manchin yang selalu menyediakan pistol di lacinya karena takut dengan Lindy. Lindy berdiskusi dengan Dr. Manchin dengan kondisi tangan harus diborgol. Dr. Manchin mengatakan bahwa alat tersebut rusak karena emosi Lindy terlalu tinggi. Lindy selalu berlindung dengan kondisi hormon kortisolnya yang tinggi, namun dia tidak mau belajar mengendalikannya. Karena Dr. Manchin mengetok-ngetokkan obeng di atas meja ketika memberi saran, Lindy kembali membayangkan untuk menusukkan obeng tersebut ke leher Dr. Manchin, namun dia berhasil menahannya. Dr. Manchin memperbaiki tombol jolt milik Lindy dan menaikkan voltasenya. Berdasarkan saran Dr. Manchin, Lindy akhirnya menelpon Justin untuk kencan kedua mereka. Disinilah Justin menjelaskan pekerjaannya sebagai akuntan dan Lindy juga mengatakan dia pernah bekerja sebagai tukang pukul di bar. Justin tertawa dan heran karena bobot Lindy tidak menunjukkan dia pantas sebagai security bar, tetapi Lindy mengatakan dia memiliki kecepatan dan daya tahan. Pada kencan kedua ini, Lindy memberanikan diri mengajak Justin ke apartemennya. Justin kaget melihat banyak kabel elektroda di tubuh Lindy, namun akhirnya Justin mencopot kabelnya satu persatu. Keesokan harinya, Justin memberi Lindy kamera DSLR dan meminta penjelasan dari Lindy tentang alat apa yang dipakainya. Lindy menjelaskan dia punya masalah gangguan ledakan emosi yang hanya berhasil ditangani dengan jolt. Dia sudah pernah mencoba meditasi, yoga, pengobatan, dan olahraga ekstrim, namun semuanya gagal. Justin mengatakan dia tidak melihat sesuatu yang salah dengan Lindy dan hati Lindy pun berbunga-bunga. Justin harus berangkat kerja dan mengundang Lindy ke apartemennya malam nanti. Pagi itu Lindy tampak sumringah. Dia menemui Dr. Manchin yang kaget di ruangannya. Lindy tidak memakai lagi alat terapi kejut listriknya. Dia mengaku sudah membaik karena saran yang diberikan Dr. Manchin kepadanya untuk menjalin hubungan. Dr. Manchin takut itu hanya perasaan euforia sementara. Dia khawatir Lindy sedang dalam situasi maniak dan tidak ingin Lindy melepas rompinya. Tetapi Lindy pergi begitu saja meninggalkan Dr. Manchin yang khawatir. Sialnya bagi Lindy, malam itu Justin ternyata sudah tewas dibunuh. Dia mengetahui peristiwa tersebut dari detektif Vickers yang memegang ponsel Justin. Malam itu Lindy pergi ke kantor polisi. Detektif Nevin menjelaskan bahwa Justin tewas dengan 2 tembakan di kepala. Sesuai aturan, detektif Nevin melarang Lindy untuk melihat mayat Justin karena dia bukan keluarganya. Kembali terbayang di kepala Lindy untuk membunuh detektif Nevin, namun dia segera memencet tombol joltnya dan niat tersebut pun batal. Lindy pun pergi dan detektif Vickers memberikan kartu namanya. Dan Lindy pun kembali menjalani hari-harinya dengan frustasi. Lindy mendatangi Dr. Manchin dan berkeluh kesah seolah kasus pembunuhan tersebut bukan masalah besar bagi mereka.
Lindy berniat menelusuri kasus tersebut dan membalas dendam. Namun Dr. Manchin memperingatkan kalau Lindy mengambil jalan tersebut, Lindy tidak akan pernah membaik lagi. Bukannya menerima saran, Lindy malah pergi sambil menyumpah serapah sambil mengatakan dirinya memang diciptakan untuk menyakiti orang lain. Beberapa waktu kemudian Lindy menelpon detektif Vickers dan meminta bertemu karena dia takut dan ingin menyampaikan informasi penting. Ternyata Lindy berbohong, dia sengaja agar Vickers dan Nevin keluar dari kantornya. Sementara itu diam-diam Lindy menerobos masuk ke kantor polisi dan masuk ke ruang arsip dan barang bukti. Sebenarnya Mimin pikir cukup aneh ya kok bisa menerobos sampai ke dalam kantor. Walaupun kantor polisi sering didatangi masyarakat, tapi ruang arsip dan barang bukti sulit untuk dimasuki. Apa mungkin para polisi di sana tidak saling mengenal? Lindy pun mengambil ponsel dan dompet Justin. Malam itu Lindy juga memeriksa apartemen Justin. Hatinya makin sedih melihat ikan di kulkas, karena malam itu Justin berjanji memasak ikan untuknya. Detektif Vickers menelpon Lindy dan menanyakan mengapa dia mencuri barang bukti. Detektif ini tampaknya naksir dengan Lindy. Detektif Nevin tampaknya akan mengaitkan dia dalam kasus pembunuhan ini. Detektif Nevin ternyata menyusul ke apartemen Justin dan meminta Lindy untuk menyerah. Lindy berhasil kabur setelah menjatuhkan detektif Nevin. Lindy kabur dari apartemen dengan mobil McLaren milik Justin, namun dia dikejar oleh detektif Vickers dan Nevin. Kesulitan mengejar mobil sport, Vickers mencoba adu banteng dengan Lindy. Akan tetapi karena nyalinya kurang, Vickers malah memutar setir mobil sehingga menabrak truk di jalur sebelah. Berhasil lolos dari kejaran Vickers dan Nevin, Lindy mendatangi toko elektronik. Dia bermaksud mencari seseorang yang pakar teknologi. Mereka mengarahkannya ke Andy, seorang pakar komputer yang masih anak-anak. Dia berkantor di gudang barang elektronik. Andy mengecek panggilan dari ponsel Justin dan data mengarah kepada Barry Kaparsky, seorang mafia perdagangan senjata. Lindy berterima kasih dengan meninggalkan kunci mobil sport milik Justin. Malam itu juga Lindy mendatangi markas Barry. Ternyata mereka sedang menyaksikan pertarungan dan perjudian ilegal. Demi menarik informasi dari Barry, Lindy menantang 3 orang terbaik dari Barry. Jika mereka semua kalah, maka Barry harus memberikan informasi mengenai kematian Justin. Akhirnya ketiga anak buah Barry kalah. Dia kemudian mengajak Lindy pergi dengan mobilnya untuk memberikan informasi secara rahasia. Bukannya memberikan informasi, sopir mobil Barry malah menodongkan pistol ke Lindy. Tanpa basa-basi, Lindy merebut pistol itu dan menangkap Barry yang mencoba kabur. Karena takut burungnya dijepit dengan arus listrik dari aki mobil, Barry memberitahu bahwa Garrett Fiesel bosnya lah yang bertanggung jawab atas kematian Justin. Barry memperingatkan bahwa pemerintah juga tidak gegabah untuk berurusan dengan Fiesel. Sambil menyebut dirinya mungkin sangat bodoh, Lindy yang merasa diancam tetap menyetrum burung Barry dengan aki mobil. Scene berpindah ketika Vickers dirawat di rumah sakit. Nevin menunjukkan sederet catatan riwayat kekerasan yang dilakukan Lindy dan gangguan yang dideritanya. Detektif Nevin tampaknya akan menjadikan Lindy sebagai tersangka utama pembunuhan Justin. Tiba-tiba Lindy muncul di rumah sakit tersebut dan mengatakan pelakunya Garrett Fiesel. Detektif Vickers mengatakan bahwa orang tersebut adalah miliarder kaya yang tidak tersentuh hukum, namun Lindy berjanji akan menyentuhnya sendiri. Vickers bertanya apakah Justin layak untuk dibela mati-matian. Lindy mengatakan hanya Justin pria yang tidak takut pada dirinya dari semua pria baik yang ada di luar sana. Akhirnya Vickers luluh dan memberitahu bahwa Fiesel tinggal di Imperial Tower di pusat kota. Detektif Nevin tiba-tiba nongol di belakang Lindy dan mengakibatkan mukanya dipukul menggunakan piring seng rumah sakit. Lindy kejar-kejaran di rumah sakit dengan detektif Nevin hingga dia terdesak dan bersembunyi di ruang perawatan bayi baru lahir. Lindy mencoba menenangkan bayi yang menangis, namun tempat persembunyiannya ketahuan oleh detektif Nevin. Demi menghindari penangkapan, Lindy melemparkan 2 orang bayi ke arah detektif Nevin. Mau tidak mau, Nevin harus menangkap bayi tersebut dan membiarkan Lindy lolos. Scene berpindah ketika Lindy mendatangi gedung di mana Fiesel tinggal. Dia disambut oleh Declaroa, seorang kepala keamanan Fiesel.
Karena heran liftnya justru turun ke basement gedung, Lindy bergumam bahwa biasanya seorang bos ada di lantai atas. Lehernya kemudian dipukul hingga pingsan. Lindy diinterogasi di sebuah ruangan yang semuanya berwarna putih. Declaroa menawarkan Lindy untuk pergi dengan damai karena takut dimutilasi. Dia menyetujui saja tawaran tersebut. Namun ketika berada di dalam mobil, Lindy gelisah karena rompi Jolt-nya disita Declaroa. Sopir tersebut dicekik menggunakan sabuk pengaman sehingga mobilnya menabrak tiang listrik. Lindy kabur menemui Dr. Manchin. Dia meminta rompi cadangan. Ternyata di ruangan tersebut Lindy sudah bersiap dengan kabel dari listrik langsung untuk mencegah kambuhnya. Lindy juga meminta Dr. Manchin untuk menembaknya, tetapi dokternya menolak. Akhirnya Lindy mendapatkan rompi cadangan, namun Lindy berjanji tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Scene kembali ke Delacroix yang melaporkan kejadian tersebut kepada Gareth Fissel. Karena tidak suka dengan kejadian yang tidak terduga tersebut, Fissel memerintahkan kepala keamanannya itu untuk membunuh Lindy. Sementara itu, ketika Lindy pulang ke apartemennya, dia melihat nomor 9 di kamarnya jatuh dan menyadari pasti ada orang lain yang masuk sebelumnya. Lindy akhirnya masuk lewat jendela dan melihat rakitan bom plastik C4 yang terhubung dengan gagang pintu. Dia menonaktifkan bom tersebut dan merakit ulang di dalam tas. Ingat guys, Lindy kan pernah dikirim ke pelatihan militer untuk menunjang terapinya dulu. Bahan peledak bukan hal yang asing baginya. Demi menghilangkan jejak, Lindy meledakkan kamar apartemennya dengan menggunakan aluminium foil yang dipanaskan dalam microwave dan membuka kompor gasnya. Ledakan tersebut menyebabkan para mafia mengira Lindy sudah mati. Lindy kembali mengejar Fissel. Bagai manusia laba-laba, dia menaiki sisi luar gedung Imperion untuk menuju puncak. Ternyata dia sudah ditunggu Declaroa di puncak gedung. Di bawah todongan senjata, Lindy dibawa menghadap Fissel. Fissel mengatakan dirinya sudah membunuh banyak orang dan meminta maaf sudah membunuh pacar Lindy. Akhirnya Lindy dibawa ke ruangan putih di basement. Dia rencananya akan dimutilasi oleh Declaroa. Darah Lindy pun disedot oleh mesin cuci darah agar mati kehabisan darah. Lindy mampu membebaskan dirinya dari jeratan dan pertarungan seru pun terjadi. Declaroa pun kalah dan justru dia yang dimutilasi oleh Lindy. Semua penjaga pun berhasil dikalahkan oleh Lindy. Lindy berhasil menemukan jalan rahasia menuju kantor Fissel karena melihat arah keluarnya penjaga tadi. Karena pintu ruangan Fissel menggunakan fingerprint, Lindy berhasil masuk menggunakan potongan jari Declaroa. Saat sudah masuk ke ruangan, Lindy heran ternyata Fissel sudah tewas terbunuh. Secara bersamaan, Justin keluar sambil bertepuk tangan, dan Lindy melihatnya dengan perasaan bercampur aduk. Justin memberitahukan bahwa orang yang mati tersebut adalah gelandangan. Justin menjelaskan dia harus menyingkirkan Gareth Fissel, sedangkan sebagai orang CIA, dia secara hukum tidak bisa beroperasi di dalam negeri. Kecuali masalah terorisme, umumnya untuk masalah hukum dalam negeri itu tugas FBI, termasuk urusan menangkap mafia ya guys. Jadi Justin justru memanfaatkan Lindy dalam usahanya mendekati dan melenyapkan Fissel yang tidak tersentuh hukum itu. CIA membiayai penelitian Dr. Manchin dan Lindy sebagai kelinci percobaannya. Merasa cinta Justin kepadanya cuma bohongan dan justru dia dimanfaatkan, Lindy mengamuk dan menyerang Justin. Ternyata Justin memiliki tombol rompi Jolt milik Lindy, namun karena saking emosinya Lindy karena diejek, akhirnya alat tersebut rusak dan tidak berfungsi. Lindy melemparkan tasnya yang berisi peledak ke Justin dan segera kabur. Justin pun tewas akibat ledakan dan jadi potongan barbeque guys.
Selesai urusannya dengan Visel dan Justin, Lindy mendatangi Dr. Manchin dengan penuh amarah. Walaupun Manchin menjelaskan bahwa hal tersebut adalah usaha untuk mempersiapkan Lindy untuk tugas berikutnya, Lindy tetap marah karena merasa dikhianati. Lindy menyiksa Dr. Manchin. Di saat yang bersamaan datanglah detektif Vickers dan Nevin ke ruang praktek tersebut dan meminta Lindy untuk melepaskan si dokter. Namun Lindy bergeming hingga detektif Vickers terpaksa menembak pahanya. Di rumah sakit, dua detektif tersebut mengatur agar Lindy didakwa dengan perkara ringan saja. Vickers tampaknya mencoba meminta maaf dan mengajak Lindy untuk makan malam. Namun Lindy mengatakan dia akan memikirkannya dulu, tampaknya dia trauma dengan kencan buta. Setelah sembuh, Lindy kembali ke apartemennya untuk melihat apa yang tersisa pasca ledakan dulu. Lindy ditemui oleh seorang agen pemerintah yang sudah memantau dia dari masa remajanya. Perempuan tersebut mengatakan Justin melakukan proyeknya sendiri tanpa izin. Agen tersebut mengajak Lindy untuk kembali terlibat ke dalam proyek CIA. Mereka akan memberikan Lindy tujuan hidup baru dan melatihnya untuk menyalurkan emosi kepada target yang tepat. Sebagai penutup, agen tersebut memencet tombol jolt untuk melumpuhkan Lindy. Dan terima kasih sudah menonton.